Ya Tuhan, kami tahu bahwa penyembahan kami yang sejati bukanlah sekedar penyembahan ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan syair-syair yang indah di lidah mulut bibir kami. Melainkan ketika hidup kami berjalan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Dalam ibadah ini sekali lagi hati kami buka ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapilah hamba-Mu yang penuh kelemahan, mampukan untuk bisa menguraikan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Sehingga kami semua ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami dibangun di atas dasar kebenaran yang teguh, yaitu firman-Mu sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang kasihi Tuhan. Saudara, hari ini saya diminta untuk membicarakan sebuah tema di dalam ibadah kita, yaitu apa yang kita cari dalam gereja. Saudara, mari kita bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Roma 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, terkadang ada satu hal yang aneh di dalam kehidupan kekristenan orang-orang Kristen. Yaitu kita bisa menemukan bahwa banyak orang Kristen seringkali mencari sesuatu yang salah dalam suatu institusi penting yang ia masuki di dalam kehidupannya. Saudara, sebagai orang yang belajar Alkitab, saya melihat ada dua institusi yang dimana Tuhan intervensi ke dalamnya dan bahkan boleh dikatakan sebagai menjadi pemrakarsa berdirinya institusi itu. Yaitu yang pertama adalah institusi yang disebut sebagai pernikahan Kristen. Saudara, tetapi berapa banyak orang Kristen ketika memasuki pernikahan Kristen, mereka menikah dengan tujuan-tujuan yang salah dan harapan yang salah, bahkan tidak berbeda dengan orang-orang dunia. Ada orang yang menikah, Kristen sih Kristen, tetapi menikah demi tuntutan keluarga atau tuntutan sosial. Yang mengatakan kalau orang sudah dewasa ya satu waktu harus menikah, maka menikahlah daripada jadi jomblo senantiasa. Begitu ya kan? Nah, ada juga orang-orang yang menikah, kadang-kadang di dalam pernikahan ini mereka membawa sebuah impian. Mereka berharap ketika mereka membangun pernikahan maka mereka akan memperoleh kebahagiaan hidup ini. Belum tahu kali ya, kalau di dalam pernikahan itu sakitnya luar biasa. Pernikahan adalah salah satu alat untuk memproses kehidupan kita. Dan kalau saya boleh katakan ibarat kita ini besi, itu adalah batu asah yang paling keras yang mengasah hidup kita. Itu pernikahan. Jadi kadang-kadang saudara sekalian betapa banyak orang yang dengan tujuan-tujuan seperti ini akhirnya merasa menyesal di dalam pernikahan. Dan ketika mereka melihat surat pemberkatan dari nikah, ternyata di situ tidak ada expired date-nya. Kan kasihan ya saudara sekalian.
Nah, ada juga orang-orang yang kadang-kadang menikah demi untuk mendapatkan keturunan. Padahal saudara sekalian, Tuhan tidak selalu memberikan itu dalam hidup setiap orang yang menikah. Karena memang tujuan pernikahan yang Tuhan inginkan, institusi ini adalah semata-mata untuk merefleksikan hubungan Kristus dengan jemaat dalam hidup suami istri. Dan apabila suami istri ini hubungannya diperluas, dikaruniakan anak-anak untuk dipimpin, tujuan keluarga ini adalah untuk menghadirkan hadirnya pemerintahan Allah di dalam kehidupan keluarga. Yaitu satu hubungan di mana setiap orang yang terikat dalam hubungan keluarga ini bisa tampil apa adanya. Maka itu saudara sekalian, terkadang banyak orang yang ketika tidak memahami ini mencari hal-hal yang salah di dalam membangun hidup keluarga. Kecewalah ia. Dan bahkan terkadang saudara sekalian, akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang kebingungan. Tidak tahu apa yang harus diperjuangkan di dalam hidup berkeluarga ini. Itu institusi yang pertama. Tidak kalah penting saudara sekalian, ternyata ketika orang juga bergereja, satu institusi keluarga Allah yang Allah dirikan di dalam kehidupan umat percaya, kita pun masuk ke dalam gereja itu dengan tujuan yang salah. Tahukah saudara sekalian, banyak orang-orang zaman sekarang yang dipengaruhi dengan dunia yang individualistis ini, mereka melihat ke gereja itu seperti pergi ke restoran atau pergi ke bioskop. Apalagi saudara sekalian harus diakui, pandemi ini sungguh-sungguh menguji iman kita. Kita orang-orang yang seringkali memperlakukan gereja seperti sebuah bioskop itu makin dipermudah. Dengan ibadah-ibadah online terpampang mungkin di TV kita ya, smart TV kita. Yang dimana ketika kita beribadah, kalau kita adalah jemaat gereja tertentu dan pada saat itu kita melihat pendetanya membosankan, nah kita bisa langsung pindah ke channel lain. Tinggal mengetik, pindahlah kita ke gereja sebelah. Makanya tidak heran saudara, masa pandemi ini orang yang memperlakukan gereja seperti bioskop. Saudara, sebelum hari Minggu dia sudah searching dulu ya. Coba lihat gereja sebelah, dicek juga begitu ya. Kalau gereja sebelah lebih oke, lebih baik ibadahnya pindah. Mumpung gak ketahuan dan hanya tinggal ngetik. Dan bahkan saudara sekalian, ketika hal ini terjadi pun kita semakin ditantang dan dimurnikan. Ada orang-orang saudara yang sangat membingungkan. Begitu ke mall tidak takut. Liburan ke Bali tidak takut. Tapi begitu ibadah takut sama COVID. Kayak gitu loh saudara sekalian. Ya, saya gak menuduh saudara sekalian ya. Tapi ada orang yang memang benar-benar mengalami ketakutan, saya hargai. Tapi dia konsisten begitu loh. Di rumah dia tidak pergi keluar begitu ya. Gak apa-apa yang seperti itu untuk ikut ibadah online. Tetapi saudara sekalian, kalau bagi kita memperlakukan gereja itu seperti ke bioskop atau makan di restoran. Yang paling penting saya datang ke gereja, kemudian makanan rohaninya apa? Kalau makanan rohaninya baik ya udah tinggal bayar persembahan yang agak lebih besar buat gereja tersebut. Nah itu kan kayak makan di restoran. Nah apakah betul kita bergereja demikian? Saudara, saya percaya kita sebagai umat Allah hanya bisa bergereja dengan benar ketika kita sungguh-sungguh memahami siapa jati diri kita sesungguhnya. Dan yang kedua, kita juga memahami apa tanggung jawab kita ketika kita sudah menjadi bagian dari umat tebusan itu. Saudara, dua hal ini ingin saya bahas hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, berbicara tentang jati diri kita, maka Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa jati diri kita adalah sebagai umat tebusan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh karya kemurahan Kristus, yang seharusnya kita bersukacita, bergairah di dalam karya itu. Maka itu saudara sekalian, di dalam nasihatnya kepada jemaat yang ada di kota Roma ini, Rasul Paulus membuka nasihatnya dengan sebuah perkataan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kemurahan Allah yang seperti apa saudara sekalian? Kemurahan Allah yang sudah Rasul Paulus jelaskan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yaitu bagaimana Allah di dalam kasihnya dia berkarya di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Manusia sesungguhnya adalah orang yang berdosa yang seharusnya dihukum oleh Allah. Yang seharusnya dibuang ke neraka. Tetapi Allah memiliki kasih kepada manusia yang berdosa ini. Maka diberikanlah hukum-hukumnya. Tetapi ketika hukum ini diberikan, manusia mencoba untuk mentaatinya. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan hukum-hukum Allah sesuai dengan standarnya Allah. Maka kolapslah seluruh manusia. Mereka menjadi orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah. Tidak bisa melepaskan diri dari segala dosa dan segala hukumannya yang akan menjadi konsekuensi mereka. Namun di dalam kondisi seperti itu Alkitab mengatakan kasih Allah itu menyapa.
Allah mengutus anaknya yang tunggal. Kemudian dia diutus bukan untuk menjadi raja yang dimuliakan di dunia ini. Melainkan turun ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia. Dan kemudian menapaki jalan Via Dolorosa demi untuk menjadi penebus bagi saudara dan saya yang adalah orang-orang berdosa. Dia datang ke dalam dunia, lepaskan segala kemewahannya. Lepaskan segala kemuliaannya. Kemudian menjadi manusia. Pergi kemana saudara? Yerusalem. Tempat yang menyediakan bukan puja-pujian, bukan kemuliaan, tetapi tempat yang menyediakan sebuah siksaan. Yaitu ketika di mana seluruh dosa umat manusia ditimpakan kepada dirinya. Sehingga dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh Allah. Supaya segala murka itu ditimpakan ke dalam dirinya. Dia lakukan karya penebusan itu dengan setia sampai akhir. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Sehingga orang-orang yang tidak mampu melakukan secara sempurna hukum Allah ini dibenarkan di dalam Kristus bukan karena perbuatan baik mereka, tetapi karena iman di dalam Kristus. Itulah kemuliaan Allah dan kasih Allah yang begitu besar, yang harus selalu diingat oleh orang-orang yang telah mengalami penebusan Allah itu. Nah, ketika orang-orang yang mengalami penebusan Allah ini memahami kasih Allah yang begitu besar. Di dalam jiwanya, di dalam kerohaniannya ada satu rasa syukur yang berbunga-bunga di dalam dirinya kepada kemurahan Allah itu. Maka orang-orang seperti ini pasti akan memiliki sebuah tanda yang sejati. Yang digerakkan oleh rasa syukur itu, apa tanda yang sejati? Rasul Paulus kemudian memberikan nasihat. Demi kemurahan Allah yang kau kagumi itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Yaitu apa saudara maksudnya? Maksudnya dengan segala sesuatu yang kita memakai tubuh ini untuk berinteraksi. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, dalam status kita. Kita lakukan semuanya itu hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Dia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata bukan untuk diri kita lagi. Sebagai jati diri orang yang telah ditebus oleh Allah. Tetapi semata-mata hanya untuk Yesus yang telah menjadi penebus kita. Jadi kalau orang-orang seperti ini, kalau dia jadi pelajar, dia akan belajar sebaik-baiknya untuk Kristus. Kalau dia menjadi seorang mahasiswa, dokter, pengusaha, pejabat, atau di dalam statusnya dia sebagai seorang suami, sebagai papa, sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak, cici, koko, atau apapun statusnya. Segala sesuatu di dalam interaksinya, baik perkataannya, perbuatannya, tindakannya. Dia lakukan sekali lagi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu, pencapaian hidupku dan jerih lelahku adalah tentang Yesus. Semua tentang Yesus, semua adalah tentang-Mu, sembah dan pujian dan kehidupanku adalah tentang Yesus. Itu orang yang di dalam rasa syukur mempersembahkan tubuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, persembahan tubuh bagi kemuliaan Tuhan ini tidak langsung berjalan secara otomatis dan sempurna. Ini adalah sebuah proses yang panjang. Yang dimana hari demi hari itu makin dimurnikan, makin diteguhkan, makin dikuatkan ketika umat Allah juga mengalami yang namanya pembaharuan budi. Konsep berpikirnya, wawasan dunianya itu dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara sekalian ketika orang-orang ini mengalami sebuah konsep pembaharuan budi, mereka makin hari diproses Tuhan semakin selaras cara berpikirnya dengan cara berpikir Tuhan. Maka otomatis saudara sekalian, persembahan hidupnya itu, persembahan tubuhnya itu semakin lama semakin berkualitas, semakin murni. Makanya Rasul Paulus juga katakan, selain kamu persembahkan tubuhnya, berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Supaya kamu bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Nah, orang-orang yang mengalami pembaharuan budi ini itu pasti akan mengalami sebuah paradigma. Ketika mereka melihat kehidupan iman Kristen yang harus mereka menjalani di bumi ini, mereka tahu. Mereka diselaraskan dengan melihat hidup Kristus. Mereka tahu bicara tentang kehidupan iman itu bukan lagi berbicara tentang kenyamanan hidup, kesuksesan hidup, kehebatan hidup saya. Tapi berbicara apakah hidup saya adalah hidup yang berkenan. Jadi berbicara bukan lagi tentang kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, kehebatan. Tapi keberkenanan hidup di mata Tuhan. Di dalam segala situasi. Entah saat itu saya kaya atau saya miskin. Yang terpenting hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Entah saat saya itu sehat atau saya sakit. Dan bahkan ketika saya sakit pun saya memang berharap dan berdoa Tuhan sembuhkan. Tapi keputusan dan kedaulatan Tuhan menentukan saya harus melewati sakit penyakit itu. Biarlah saya mati sebagai orang Kristen yang gagah perkasa. Yang tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan tidak pernah meragukan kebaikan hatinya yang telah menebus kita. Saudara, itu orang-orang yang mengalami perubahan budi. Dia mampu melihat hidup ini sebagai satu hidup yang berkenan yang harus diperjuangkan di hadapan Tuhan. Sehingga saudara sekalian, di dalam hidup ini orang seperti itu akan mempersembahkan tubuhnya. Dia melihat melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan sekalipun itu susah. Bukan menjadi sebuah beban. Melainkan menjadi sebuah kesempatan untuk mengubah anugerah umum yang Tuhan berikan kepada dirinya. Menjadi sebuah berkat yang menyertainya sampai kepada kekekalan. Saudara, itu orang yang mengalami pembaharuan budi. Dan saya mau katakan inilah tanda sejati dari seorang Kristen sejati. Kerohanian sejati seorang murid Kristus ditandai bukan dengan pengalaman rohani yang aneh-aneh. Bukan. Tetapi ditandai oleh bertumbuhnya persembahan diri dan pembaharuan budi di dalam Kristus. Dan ini hanya bisa berdegup keras. Rasul Paulus katakan ketika rasa syukur atas kemurahan Allah pun ini berdegup keras di dalam diri kita. Itu pasti terjadi. Maka itu saudara sekalian, kalau saudara menjadi orang-orang yang tidak bergairah bagi persembahan diri dan pembaharuan akal budi untuk belajar kebenaran firman Tuhan, coba cek. Jangan-jangan hidup Kristen kita jalani hanya sebagai Kristen KTP. Tidak ada sebuah denyut rasa syukur atas kemurahan Tuhan yang sudah menebus kita dan bahkan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Saudara coba cek. Karena saya percaya saudara sekalian. Rasa syukur dan ketertakjuban terhadap karya kemurahan Kristus. Itu adalah fondasi yang kokoh dan penggerak yang kuat. Bagi persembahan diri dan pembaharuan budi manusia tebusan Kristus. Nah, kalau kita melihat jati diri kita yang memiliki tujuan mulia seperti itu. Dan kemudian kita disatukan di dalam satu kumpulan umat Allah di dalam sebuah gereja lokal. Apa yang kita cari di dalam gereja? Saudara, ada dua hal. Satu sisi adalah dari sisi gereja. Saudara, kalau kita tahu jati diri gereja ini berdiri adalah sebagai kumpulan umat Allah yang sedang berproses di dalam makin memurnikan, makin membentuk jati dirinya sehingga bisa mempersembahkan tubuh dan juga mengalami pembaharuan budi, maka gereja lokal haruslah menjadi tempat pembentukan serta pemurnian jalan persembahan hidup dan pembaharuan akal budi umat Tuhan ini. Inilah tujuan gereja ada. Kita bukan kumpulan orang-orang yang mengadakan arisan keluarga, saudara. Bukan. Kita adalah tempat dibentuk untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Tempat untuk dimurnikan di dalam jalan persembahan hidup kita dan pembaharuan akal budi kita. Maka itu gereja harus dengan sungguh-sungguh. Para hamba-hamba Tuhan, kita memiliki tanggung jawab yang harus dimana kita berjuang keras, belajar dan mendidik umat Allah di dalam hal ini. Kita tidak boleh segan-segan untuk mendorong dan membangkitkan semangat umat Allah untuk mempersembahkan tubuh mereka. Kita harus mendidik mereka agar dimanapun mereka berada. Entah mereka ada di keluarga, ada di gereja, ada di dunia mereka. Mereka bisa menjadi orang-orang yang berdampak.
Ketika ada di keluarga menjadi berkat bagi keluarganya. Ketika ada di gereja menjadi daya bagi gerejanya. Ketika ada di dalam dunianya dia bisa menjadi terang bagi dunianya. Dalam profesi apapun. Gereja memiliki tugas untuk memperlengkapi jemaat ke arah sana. Untuk memberi semangat jemaat ke arah sana. Itu tugas bagi gereja. Dan gereja harus berjuang di dalamnya. Bahkan terkadang ketika gereja juga harus mendidik, mendisiplin, menegur. Sekalipun mungkin itu bisa disalahpahami. Itu adalah sebagai bagian tugas dari gereja yang harus dipikul. Tapi di sisi lain bagi kita sebagai jemaat yang ada di dalamnya. Saudara, mari kita melihat diri kita. Kita bergereja untuk mengalami pembentukan agar hidup Kristen kita berfungsi selaras dengan jati diri kita sebagai umat tebusan Allah. Maka itu saudara sekalian, kita datang ke gereja bukan untuk mencari hiburan, bukan. Bukan hanya untuk menerima pelayanan yang makin sempurna dari gereja. Sekalipun gereja harus berjuang melayani makin hari makin baik. Tetapi saudara, kita biarlah ketika datang ke gereja kita tahu kita ini ingin dibentuk. Maka ketika kita hadir di dalam gereja, yang terpenting bagi kita adalah kita menyiapkan hati kita. Tuhan, hari ini Engkau sebenarnya ingin ajar saya seperti apa. Atau jangan-jangan Tuhan ingin mengoreksi jalan hidup saya yang tidak benar. Atau Tuhan juga ingin mengarahkan saya dari spirit atau semangat kepada arah yang salah. Ini ingin diubah kepada arah yang benar. Atau jangan-jangan Tuhan juga ingin memproses karakter saya. Tuhan, saya buka diri saya. Itu tujuan kita datang ke gereja. Sehingga kalau kita punya hati yang demikian, kita tidak akan mudah menjadi orang yang mudah tersinggung ketika dinasehati atau ditegur. Kita menjadi orang-orang yang mudah untuk digerakkan dan diarahkan ketika harus melayani. Kita menjadi orang-orang yang tidak jemu untuk diajak memberi, untuk diajak saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu tujuannya. Bahkan saudara sekalian, kita pun menjadi orang-orang yang terbuka. Ketika datang bergereja, kita tidak hanya sekedar datang pulang. Enggak. Kita mau untuk digerakkan, diarahkan masuk kepada yang namanya kelompok-kelompok kecil. Kenapa saudara sekalian ini penting saudara sekalian? Karena saudara sekalian, jalan panggilan jati diri kita sebagai orang yang ditebus Allah itu tidak mudah. Kita harus berfokus bukan lagi kepada keberhasilan, keuntungan dan kebahagiaan yang menjadi cita-cita dan spirit kita sebagai manusia yang egois. Tetapi kita bergerak untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Dan proses ini tidak mudah. Ada kalanya saudara kita bisa bersemangat, ada kalanya kita lesu. Maka itu kita membutuhkan komunitas yang lebih kecil. Yang dimana kita bisa saling menasehati, saling mendorong untuk hal-hal yang indah dan berkenan kepada Allah. Saudara, belasan tahun saya dulu membangun kelompok-kelompok kecil dari pasangan suami istri. Di situ saya baru menemukan bagaimana pentingnya saudara mengambil satu kelompok kecil bagi kehidupan saudara. Perjalanan hidup sebagai keluarga, hidup sebagai suami istri juga bukan sebagai perjalanan yang mudah. Di situ penuh dengan kerikil, rasa sakit, kekecewaan dan lain-lain. Nah saudara-saudara sekalian, ketika ada di dalam satu situasi seperti ini karena kehidupan keluarga, kita sulit untuk cerita kepada siapapun. Sulit untuk terbuka. Tetapi terkadang ketika kita memiliki sebuah kelompok kecil yang bisa saling percaya, saling terbuka, saling dorong-mendorong untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Disitulah saya lihat banyak keluarga-keluarga yang dikuatkan dalam hidup suami istri mereka. Karena memang inilah fungsi gereja. Kita ini seperti bara api, saudara sekalian. Kalau kita itu disatukan untuk satu tujuan yang mulia, kita itu akan makin bersemangat. Tetapi ketika kita memisahkan diri, kita akan menjadi bara api yang mudah dingin dan bahkan mati di dalam semangat kita untuk memperjuangkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang harusnya kita cari dalam gereja. Yang kedua, saudara sekalian, saya percaya kalau orang itu memahami tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan, dia juga tahu apa yang dia cari dalam gereja. Saudara, tanggung jawab umat Tuhan yaitu adalah supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus kita berfungsi sesuai dengan karunia yang kita miliki.
Saudara, dalam era zaman yang dipengaruhi individualisme ini, banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kehidupan Kristen itu yang terpenting itu hanyalah tentang hubungan saya dengan Tuhan. Nggak perlu orang lain. Nah, saudara sekalian, saya mau katakan kalau panggilan orang Kristen yang ditebus oleh Tuhan puncaknya hanya sampai di sini, maka saya mau katakan prestasi yang paling terbesar bagi kita anak-anak Tuhan sudah pada pergi saja. Jangan bergereja, jadilah petapa-petapa yang bawa Alkitab dan tafsiran. Kita baca terus, bergumul terus, dan jalanilah hidup Kristen itu seorang diri. Tetapi saudara sekalian, Alkitab mengatakan tidak demikian. Sejak Allah menciptakan manusia ketika Adam belum jatuh di dalam dosa pun Tuhan sudah pernah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan seorang penolong bagi dirinya. Karena memang manusia itu tidak baik. Kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah yang menciptakan kita adalah Allah Tritunggal yang memiliki persekutuan yang sempurna antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau kita diciptakan menurut gambar dari Allah ini, maka saudara sekalian dalam hidup kekristenan pun kita tidak didesain untuk hidup sendiri. Maka itu Rasul Paulus mengatakan sebagai umat tebusan Allah sekalipun hubungan kita dengan Kristus itu bersifat pribadi, namun Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan kita terpisah dari umat tebusan lainnya. Maka itu Rasul Paulus kemudian ketika dia sudah menasehati tentang jati diri umat Allah, dia menasehati lagi sesuai dengan karunia yang diberikan kepadamu. Sesuai dengan ukuran iman masing-masing. Ambillah bagianmu. Karena engkau adalah anggota tubuh Kristus. Jadi ketika engkau ada di dalam sebuah gereja, berfungsilah sebagai anggota tubuh Kristus itu. Tidak kurang, juga tidak lebih. Ambil bagian yang cukup sesuai dengan kadar iman yang Allah percayakan kepadamu. Sesuai dengan karunia yang Allah percayakan kepadamu. Kalau engkau diberikan karunia itu untuk bernubuat, untuk mengupas firman Allah, menyatakan kebenaran Allah, menyatakan isi hati Allah. Sebagai seorang hamba Tuhan, bernubuatlah. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau engkau diberikan karunia untuk melayani, entah itu di dalam bagian apa. Ada karunia musik, ada karunia mungkin untuk menyambut, karunia mungkin untuk menemani orang, menghibur orang lain, menasehati. Lakukan semua itu sesuai dengan kadar imanmu. Jadi intinya saudara sekalian, Rasul Paulus ingin mengatakan, hei ingat umat Allah. Engkau sebagai orang percaya, engkau adalah salah satu bagian dari tubuh Kristus yang saling memberi pengaruh penting bagi pertumbuhan bersama. Jangan sampai engkau memisahkan diri atau engkau tidak berfungsi. Kalau engkau memisahkan diri, engkau akan menjadi satu bara api yang mudah mati dan kehilangan semangat itu. Tapi kalau engkau ada di dalam sebuah tubuh Kristus, engkau tidak berfungsi, maka yang terjadi dua hal. Yang pertama, engkau sudah merampok hak dari anggota tubuh Kristus lainnya yang seharusnya menerima fungsi dan pelayananmu sebagai salah satu anggota tubuh Kristus yang ada. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ketika engkau tidak lakukan itu atau engkau tidak berfungsi, maka engkau mendukakan Bapa di sorga yang telah memberikan kasihnya yang begitu besar sampai rela membiarkan anaknya yang tunggal mati bagi dosa-dosamu. Terluka hati Bapa di sorga. Bayangkan kalau saudara membesarkan seorang anak dengan segala susah payah berusaha memberi yang terbaik. Dan ketika anak ini bertumbuh memiliki kekuatan-kekuatan tertentu tapi gak ada dampaknya buat keluarga. Bocai kita bilang. Buat apa anak begitu? Jangan sampai saudara sekalian Bapa di sorga yang sudah memberikan pengorbanan yang begitu besar. Memberikan anaknya yang tunggal mati bagi dosa-dosa engkau dan saya. Ketika kita masih berdosa. Kita ini benar enggak, baik juga enggak. Tapi Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Orang yang seharusnya orang hukuman diubah menjadi anak-anak Allah karena karya kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Allah Bapa yang penuh kuasa harus berdiam diri, mengekang dirinya membiarkan anaknya itu disiksa. Karena seluruh hukuman dosa ditimpakan di dalam diri anaknya yang tunggal itu. Jangan sampai saudara sekalian ketika Tuhan menilai hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus yang tidak berfungsi. Di atas sorga dia elus dadanya. Dan dia perhatikan kita sambil berkata, aku tidak rela
anakku itu mati bagi orang seperti itu. Jangan sampai saudara. Maka itu saudara sekalian berfungsilah. Kita harus ambil peran kita. Dan saya mau katakan gereja hanya bisa memiliki daya mempengaruhi dunia. Jika jemaatnya itu mau menjadi daya bagi gereja karena mencintai gereja yang Yesus cintai dengan memberikan potensi dirinya, karunia rohaninya untuk berfungsi di dalamnya. Saya masih ingat nasihat dari almarhum Evangelis Budi Wijaya. Dia pernah berkata satu perkataan tentang gereja dalam tulisannya begini. Bila jemaat sudah kehilangan beban, maka gereja pasti kehilangan masa depan. Nggak ada yang bisa dikerjakan kalau anggota tubuh Kristusnya tidak mau berfungsi. Karena memang saudara sekalian, kita setiap orang percaya ditebus bukan hanya untuk menerima keselamatan, tapi juga ditebus untuk hidup sebagai anggota tubuh Kristus. Berfungsilah. Saudara, di mana posisi kita? Saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, saya tahu minimal ada 3 posisi. Yaitu yang pertama saudara sekalian, adalah orang-orang yang tidak tahu untuk tanggung jawabnya ini. Nah, hari ini pulang jangan bilang saya juga masih nggak tahu, sudah dijelaskan. Ya kan? Kalau sudah tahu bertindaklah. Atau ada yang kedua, posisi kedua adalah memang orang-orang yang bebal saudara sekalian. Yang sudah dikasih tahu tapi tidak pernah mau tahu untuk melakukan hal yang baik. Nah, ini namanya kan bebal saudara sekalian ya. Atau posisi yang ketiga saudara sekalian, ada bukannya tidak tahu juga bukannya bebal. Tapi dia menahan diri untuk tidak berfungsi di dalam gereja. Karena apa? Karena terlalu sakit pengalamannya ketika dia berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus di dalam sebuah gereja. Dia pernah tersakiti. Ketika dia masuk di dalam gereja dia banyak melihat ketidakidealan. Dan dia berkata, sudah cukup, lebih baik gak usah melayani lagi. Jadilah anggota jemaat gereja yang baik saja. Datang, kasih persembahan, pulang. Saudara, saya masih ingat ketika saya diajak makan dalam sebuah pelayanan seorang yang sudah senior. Saya tanya dalam acara makan itu karena dia anggota jemaat yang mengundang saya untuk berkhotbah dan mendapat tugas temenin saya makan siang gitu. Saya tanya sama dia, Om, karena usianya sudah lanjut ya Om, sekarang pelayanan apa? Saudara, dia hanya senyum-senyum dan menatap saya, kemudian dia berkata begini, Pak Fri, ini lagi makan nih saudara ya. Dia katakan gini, Pak Fri, kalau mau enak makan di restoran, jangan suka lihat dapurnya. Saudara ngerti ya maksudnya ya. Ini lagi ngomongin pelayanan, jadi dia ngambil sebuah gambaran gitu ya, perumpamaan. Kalau mau enak makan di restoran, jangan suka lihat dapurnya. Jadi kalau mau enak makan di Timlo Sasro, jangan suka lihat dapurnya. Kalau mau enak makan misalnya soto Kirana, jangan lihat dapurnya. Kira-kira begitu ya. Nanti kalau lihat dapurnya kamu ada ketemu, ini kok kurang ideal ya. Ini kok kurang bersih. Gak bisa makan kamu. Sama, maksud dia gini loh. Kalau kamu mau enak bergereja, udah jangan masuk ke dalamnya dah. Jangan berfungsi apalagi masuk ke dalamnya, ke majelisan, ke pengurusan dan lain sebagainya. Nanti kamu akan ketemu hal-hal yang tidak ideal. Perselisihan, pendetanya kurang sempurna, majelisnya itu egois, kemudian ada pertengkaran di dalamnya. Wah, kemudian kamu akan berkata di dalam berselisih itu bertemu dengan orang-orang yang kurang menyenangkan. Ketika datang ke gereja ngelihat muka dia jujur, semangat ibadah jadi langsung turun katanya. Jadi sudahlah, gak usah kita turut campur dalam masalah seperti itu. Jangan lihat dapurnya gereja. Ya itu memang realistis saudara ya. Gereja itu bukan kumpulan para malaikat. Gereja itu kumpulan orang-orang yang sedang berproses. Jadi bukan orang yang sempurna. Pendetamu, saya bukan orang yang sempurna. Majelis-majelis bukan orang yang sempurna. Kami masih berproses.
Jadi kemungkinan orang-orang yang tidak sempurna itu ketika kita berinteraksi kita bisa saling menyakiti seorang dengan yang lain. Tapi jangan sampai rasa sakit karena ketidaksempurnaan itu membuat kita menarik diri dari gereja. Yang Tuhan cintai ini. Yang untuk pembangunan gereja ini Kristus rela mati bagi kita semua. Saya terkesan saudara sekalian. Seorang yang bernama Joshua Harris. Di dalam sebuah bukunya Stop Dating the Church. Dia mengatakan begini. Jika Yesus mengasihi gereja, Anda dan saya juga harus mengasihi gereja. Kita tidak dapat berdalih bahwa gereja terlalu sering gagal atau bahwa kita telah dikecewakan oleh gereja. Jika itu sebuah alasan untuk meninggalkan gereja, maka Yesus adalah satu-satunya pribadi yang paling berhak untuk menyangkal dan meninggalkan gereja. Akan tetapi dia tidak pernah melakukannya dan tidak akan pernah melakukannya. Itu Tuhan kita. Nggak usah lihat kumpulan gereja. Orang-orang yang tidak sempurna ini berkumpul bersama-sama yang di dalamnya banyak masalah. Bahkan harus diakui saudara sekalian kalau kita melihat diri kita sendiri sebagai gereja Tuhan. Sesudah kita ditebus entah berapa kali kita berkhianat dan menyakiti hati Tuhan. Bahkan sebagai seorang pendeta, saya harus akui. Ketika saya melihat diri saya entah berapa kali saya pernah berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni hambamu ini. Dikasih pelayanan dan kepercayaan tetapi sudah dijalani. Hamba tahu tidak semaksimal mungkin yang hamba kerjakan. Kadang-kadang kemalasan menghantui dan menghambat pelayanan saya. Kadang-kadang sikap mementingkan diri dan keegoisan membatasi saya untuk berbagi hidup dengan orang yang sedang membutuhkan pendampingan. Saya hanya bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Saya orang yang tidak sempurna. Saudara, kalau Tuhan melihat hidup kita, Tuhan memiliki ribuan bahkan jutaan alasan untuk meninggalkan engkau dan saya. Tapi sekali lagi, dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang telah ditebusnya dengan nyawa dan pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara, itu Tuhan kita. Nah, kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita, gereja yang secara pribadi itu seperti itu. Mengapa kita tidak mengasihi gereja Tuhan? Yang adalah kumpulan orang-orang seperti kita yang terkadang juga penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ketika kita tersakiti oleh beberapa orang di dalamnya, ingat saudara sekalian, Tuhan izinkan itu karena Tuhan ingin kita naik kelas di dalam kehidupan kita untuk berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Sampai saatnya tiba, kita ditemukan setia. Saudara, seorang penulis yang bernama Filipiensi pernah berkata begini, gereja itu seperti kapal tua. Kalau engkau masuk ke dalamnya, engkau akan temui kapal tua itu penuh dengan berbagai kekurangan di sana sini. Namanya juga kapal tua. Tapi jangan pernah lupa, kata Filipiensi, kapal tua ini memiliki seorang nakoda yang agung yang bernama Yesus Kristus. Yang ketika dia bersabda di dalam sebuah pelayaran, badai dan angin pun taat kepadanya. Maka Filipiensi mengatakan sekalipun gereja adalah kapal tua, namun dia memiliki Kristus yang adalah nakodanya. Gereja si kapal tua ini pasti tiba sampai pada pelabuhannya. Dia tidak berhenti sampai di situ. Dia katakan, baik denganmu atau tanpamu. Ada kamu atau tidak kamu. Gereja itu pasti tiba sampai pada pelabuhannya. Cuma masalahnya saudara sekalian. Ketika gereja si kapal tua ini tiba pada pelabuhannya. Dalam pimpinan nakoda agung itu. Engkau dan saya ditemukan sebagai orang yang bagaimana? Orang yang mendapat sapaan, hai hambaku yang baik dan setia. Atau justru orang yang akan ditegur sebagai hamba yang jahat dan malas.
Apa yang kita cari dalam gereja? Saudara, kita bergereja bukan untuk mendapat hiburan dan pelayanan sempurna bagi kesenangan pribadi. Melainkan untuk memberi diri, berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus bagi kesenangan Tuhan. Kalau kita adalah umat tebusan Allah yang sejati, mari mulai saat ini berfungsilah. Berikan karunia rohani yang Tuhan percayakan kepadamu dan berfungsi untuk memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga engkau dan saya, kita semua, itu kita saling mendorong di dalam pekerjaan baik. Saling memberi karunia dan kita sama-sama dibangun di dalam segala karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan layanilah Tuhan. Bahkan sekalipun ketika hatimu tersakiti oleh kekurangan orang-orang yang ada di dalam gereja. Maupun kekurangan gereja sebagai organisasi. Berkomitmenlah. Cintai gerejamu dengan menjadi daya bagi gerejamu. Sama seperti Kristus telah mencintai engkau dan mencintai gerejanya. Yang di dalam perjalanan sejarah gereja Kalam Kudus ini Tuhan sudah membawa sampai ke titik sini. Yang dimana kita hanya bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan memimpin, ke depan pun Tuhan akan memimpin pelayaran sang kapal tua ini dengan menjadi nakodanya. Baik denganmu atau tanpamu. Hari ini saudara sekalian kita diingatkan Tuhan bahwa kehidupan Kristen bukan sekedar komitmen kepada Kristus, tetapi juga meliputi komitmen kepada gereja lokal yang Yesus cintai. Kita ditebus oleh kemurahan Kristus bukan hanya untuk menerima keselamatan, tapi juga untuk bertumbuh di dalam persembahan diri dan pembaharuan budi, serta berfungsi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Saudara, saya percaya kita pasti akan berjuang di dalamnya jika kita memahami tentang siapa jati diri kita yang adalah umat tebusan Allah, yang memiliki tujuan begitu mulia dalam penebusan kita. Dan ketika kita memahami tanggung jawab kita yang seharusnya berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus di dalam kehidupan bergereja. Saudara, mari kita terus berjuang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Di dalam segala rasa syukur atas kemurahan Tuhan yang telah menebus kita. Saya percaya bagi mereka yang tetap mengasihi Kristus dan gerejanya dalam segala keadaan. Satu saat kita akan menerima sebuah sapaan terindah dari Tuhan sendiri. Yang berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku pun akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, biarlah kita sungguh-sungguh ketika kita bergereja, kita memahami hal ini. Sehingga kita tahu apa yang benar yang kita cari dalam gereja. Sebuah lagu sebagai penutup mengatakan begini. Gereja bukanlah gedung bioskop, tempat orang cuma cari hiburan. Gereja adalah kamp pelatihan, tempat lahirnya para pahlawan. Gereja juga bukan restoran, datang makan bayar pulang. Gereja tempat untuk memuridkan generasi kerajaan, yaitu engkau dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di mana sekali lagi kami dibukakan. Siapa jati diri kami sesungguhnya. Yaitu orang-orang yang sudah Tuhan tebus dengan pengorbanan dan kemurahan Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri, tetapi bagi Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan mengalami sebuah proses pembaharuan akal budi.
supaya kami makin dimurnikan di dalam jalan persembahan ini. Kami juga memahami ya Tuhan, bahwa kami ditebus bukan hanya untuk diselamatkan tetapi memiliki tanggung jawab, yaitu supaya kami bisa berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami tidak memahaminya. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami berdiam diri, tetapi hari ini ya Tuhan, ini kami. Bentuklah kami, arahkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa menjadi daya bagi gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan semakin hari semakin berdampak bagi pertumbuhan bersama dalam hidup rohani kami, maupun berdampak untuk memberkati dunia yang terluka ini. Terpuji namamu selama-lamanya ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.